Nah, oke teman-teman, kali ini saya akan kembali lagi ya membahas mengenai kabar terbaru dari timnas Indonesia, dan di sini pun saya akan fokus ya mengenai updatean di timnas senior. Kita kesampingkan dulu timnas U23 karena ada kabar gembira. Siapa lagi kalau bukan sosok Marten Paes. Nah, Marten Paes ini memang digadang-gadang ya ada sedikit keraguan ketika dia akan membela timnas di bulan Juni. Karena memang ada beberapa hal ya seperti mula-mula ya di sini Bapak Erick Thohir men-unfollow. Kemudian ada beberapa drama mengenai Cas ya, permasalahan dirinya ketika membela timnas Belanda. Nah, ini membuktikan bahwa agak sedikit rumit dan penuh drama. Tetapi pagi tadi, teman-teman, itu akhirnya Martin Paes disumpah. Menjadi kabar gembira. Karena ini yang sangat kita tunggu-tunggu. Untuk melawan Irak dan juga Filipina, itu bukan main-main ya. Sintayong sudah mempersiapkan dari segala upaya-upaya. Dan ini akan menjadi jawaban bahwa Martin Paes ini sangat serius untuk menjadi bagian timnas Indonesia. Bahkan ketika Piala Asia ini pun ya di U23 ini, dia selalu melihat perkembangan timnas Indonesia. Dan siapa yang menyangka gitu. Kita sedang euforia ya di timnas U23, kemudian fokus di U23. Ternyata sosok Martin Paes ini datang tepat waktu. Ini datanya tadi malam, kemudian pagi tadi langsung disumpah. Luar biasa, di sela-sela kesibukan dirinya. Oke, kemudian ini bisa menjadi jawaban juga ya bahwa teka-teki pemain yang akan dinaturalisasi selanjutnya itu sudah terjawab. Siapa lagi kalau bukan Kelvin Verndong. Ini pun juga sudah diutarakan di akun sosial media kakaknya ya. Dia mengatakan bahwa sudah take off ke Indonesia itu kemarin. Jadi menurut saya ini ada hubungannya, walaupun PSSI dalam hal ini gerak senyap ya. Menurut saya ada hubungannya juga. Martin Paes itu datang, kemudian Kelvin Verndong itu datang. Ini artinya memang ada kesinambungan untuk segera ya mengurus berkasnya, kemudian selesai dan diupayakan debut di Juni. Ya menurut saya ini perkembangan yang sangat bagus dan sangat menarik. Karena memang kita membutuhkan upaya-upaya skuad yang lebih mendalam. Walaupun kalau dilihat saat ini Hernando Ari, kemudian di lini belakang kita juga sudah banyak, tetapi ini akan memudahkan Sintayong untuk mengatur bagaimana pola strategi yang sangat kuat. Adanya ya Martin Paes terkhusus yang sudah disumpah, ini akan menjadi bagian kekuatan yang sangat penting. Oke, ini pertanyaan muncul. Dan ini saya akan menjawabnya ya teman-teman. Pertanyaan seperti ini, Bang. Kemarin kasus di Badan Arbitrase Internasional untuk Martin Paes, Bang, bagaimana dengan perkembangan terbaru mengenai kasus dari Martin Paes yang saat ini berada di Badan Arbitrase Internasional? Jawabannya saat ini ya teman-teman, saat ini sedang diproses dan sedang diupayakan. Tetapi ini yang menjadi kemungkinan besarnya ya. PSSI tidak mungkin ya langsung memanggil ya Martin Paes ya ketika di sela-sela kesibukannya bersama klub untuk terbang ke Jakarta untuk melakukan sumpah WNI kalau tidak ada titik terang. Itu sangat tidak mungkin dan itu sangat mustahil. Saya sangat yakin sekali dari keinginan besar, keinginan hati Martin Paes, dia mau disumpah menjadi WNI, itu karena dia ingin membela timnas Indonesia. Dan saat ini sudah disumpah, artinya secara legal formal, dia sudah menjadi bagian warga negara Indonesia. Ya, ini poin penting. Hanya tinggal kepindahan federasi saja untuk dia bisa menjadi bagian timnas Indonesia dan proses dokumen CAS di Badan Arbitrase Internasional itu selesai. Jadi di sini kita sudah dapat menyimpulkannya. Jadi ini titik terang, kemudian ini kabar yang sangat mengembirakan. Kemudian kita juga memiliki banyak skuad yang istimewa dan menurut saya seperti ini. Kita sudah membahas mengenai Martin, kemudian membahas juga Kelvin Verndong. Yang kita tunggu adalah pemain-pemain lain apakah menyusul dalam waktu pendek atau waktu jangka panjang. Karena kita masih memiliki beberapa pemain lagi dan ini memang sudah menjadi incaran Sinteyong. Satu, itu ada sosok Mas Hilga ya, yang memang hari-hari ini bukan hari-hari ini saja ya, minggu-minggu ini bahkan bulan-bulan ini dari segi instastory-nya ya semuanya itu berbau Indonesia ya.
Dan bahkan dia secara terang-terangan unfollow akun konfederasi sepak bola Belanda atau KNVB, kemudian juga mengunfollow ketua federasi Belanda, hanya mengikuti PSSI ya, official PSSI, kemudian The Orange Indonesia. Ini artinya memang ada kemungkinan juga untuk Messi Liger ini jadi target jangka pendek selanjutnya. Kemudian ada juga sosok Kevin Dix ya, dan juga ada beberapa pemain lain yang saat ini sedang diupayakan oleh PSSI, dan menurut saya ini hal yang normal dan hal yang sangat luar biasa. Dan lagi-lagi teman-teman, apa yang sudah diupayakan oleh Bapak Erick Thohir menurut saya ini yang memang ditunjukkan untuk prestasi timnas. Bahkan ya, keberhasilan PSSI ini untuk mendapatkan para pemain keturunan ya yang menjadi bagian timnas Indonesia itu membuat media Vietnam itu heran. Herannya ini karena ya PSSI sama sekali tidak mengeluarkan sedikit pun dana. Itu yang membuat mereka heran. Artinya apa ya? Pemain-pemain keturunan ini memang hasil dari negosiasi dan juga keinginan. Ini yang menjadi poin bagus, teman-teman. Dan ini menurut saya juga tidak dimiliki oleh beberapa negara lain. Seperti ya mungkin Prancis dan sebagainya. Yang notabene ya ini adalah darah keturunan, bukan imigran, bukan menetap 5 tahun dan sebagainya. Bukan, ini adalah darah keturunan. Dan ini sangat jarang. Dan Indonesia memiliki banyak. Dan ini adalah sebuah keberkahan seperti itu. Nah, yang jelas ya Martin Paes, Verndong ya ini sudah mendapatkan angin segar ya, kita sudah mendapatkan angin segar. Semoga saja nanti kita untuk di bulan Juni kita bisa maksimal dan juga bisa lolos di ronde ketiga dan kita bisa membuktikan kepada dunia bahwa setelah Piala Asia ini usai, kemarin kita sudah membuat kejutan di Piala Asia U23, kemudian Piala Asia Senior, tinggal waktunya kita harus memberikan kejutan lagi. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman dengan datangnya Martin Paes dan juga beberapa ya gerak-gerik Kelvin Verndong yang di sini akan menjadi bagian timnas Indonesia? Apakah kalian yakin dengan dua pemain ini nanti timnas Indonesia akan lebih berkembang dan juga ditakuti di Asia? Silahkan kalian tulis di kolom komentar. Inter Miami head straight to Saudi Arabia following this matchup with FC Dallas and will continue their tour of the globe here in preseason 2024. Right, and for a team that everything that we heard from a fitness standpoint seemed to be at the top of their game, they looked a little bit sluggish. Now travel's going to come into play, change of guards. And if you took a look at the chances and the XG for Jesus Ferreira last year, and of course a lot of fans and people surrounding the FC Dallas organization were pretty defensively challenged themselves. They have to make a decision. Who's staying, who's going. More opportunities for the guys up top. Messi whips it in, awkward for Paas, on the line, bouncing around, still not through. And somehow Martin Paas, the 26-year-old from the Netherlands, comes away unscathed after the corner from Messi had eyes for goal. Olympico 8 minutes in, why not? Almost does. I mean, the brilliance of Messi sees Paas cheating a little bit on the backside and then a misstep to the front. Good recovery, though, by the goalkeeper.